Koran Gala sebagai koran regional tentu saja punya kewajiban, tentu saja merasa harus turut serta sesuai dengan kapasitas tentu saja ya untuk mensukseskan pilkada serentak ini, karena sekali lagi ini adalah hajatan kita yang akan menentukan nasib Jawa Barat ke depan, nasib kota kabupaten ke depan. Ketika proses election ini berjalan baik, insya Allah kita punya harapan ke depan juga akan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Tapi jika memang dalam prosesnya ada masalah, ya kita sangat boleh ragu gitu ya terhadap apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Sampurasun, apa kabar? Bertemu lagi di podcast Apa Kabar Koran Gala. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang akan terjadi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan ke depan, yaitu pilkada serentak, baik itu pemilihan kepala daerah, bupati wali kota dan wakilnya, maupun gubernur dan wakilnya. Nah, ini saudara-saudara, kita belum lama menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan ini sudah selesai, kita tinggal nunggu pelantikannya saja. Nah, setelah kita capek ya, setelah kita riweuh, kemudian kita disambung dengan penyelenggaraan pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah, ini tentu saja menarik karena ini merupakan sejarah ya bagi kehidupan demokrasi nasional. Seluruh kepala daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, nanti jadwalnya di tanggal 27 November. Ini tentu saja memerlukan perhatian kita, meskipun kita sudah agak capek lah ya, lelah dengan segala macam dinamika yang terjadi pada saat Pileg dan Pilpres kemarin. Tapi itu sudah lewat. Nah, kita siapkan energi baru untuk menghadapi pilkada serentak. Ada 500 sekian yang akan melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ini tentu saja menjadi pertanyaan yang menarik, apakah setelah kita dilelahkan oleh pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, apakah kita masih punya energi untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak? Mudah-mudahan kita masih punya energi lah ya. Kalau menurut pakar komunikasi, pakar politik dari Unpad, sebenarnya kita itu udah fatigue ya, udah lelah secara politik. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan semangat masih ada, mudah-mudahan minat masih ada, dan tingkat partisipasinya masih tetap tinggi. Mudah-mudahan. Nah, untuk itu tentu saja banyak sekali yang harus kita lakukan, seluruh stakeholder, baik itu partai politik, baik itu penyelenggara ya, KPU Bawaslu, baik itu pemerintah daerah yang memfasilitasi penganggaran untuk KPU dan Bawaslu di daerah, baik juga organisasi-organisasi masyarakat, baik juga kelompok-kelompok intelektual, masyarakat, seluruh stakeholder lah ya, yang pasti nanti terlibat dalam pilkada serentak ini. Nah, ini tentu saja harus sama-sama dalam satu semangat, yaitu semangat untuk mensukseskan pilkada serentak. Nah, namun seperti diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pileg dan terutama Pilpres kemarin, itu masih banyak sekali catatan-catatan lah ya. Ada yang menyatakan bahwa pemilu kemarin adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Bukti-buktinya banyak. Pengaduan-pengaduan ke MK juga banyak. Bahkan sebelum proses pemilu kemarin dilaksanakan juga banyak sekali intrik-intrik politik.
gitu kan, yang residunya terus terbawa sampai dengan tahapan akhir di masa pemilu. Ini terutama terkait juga dengan putusan MK yang masih sampai sekarang masih dipersoalkan. Nah, ke depan ini punya sejarah ya, kita punya pelajaran untuk menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, karena di Jawa Barat itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan wakilnya, serta gubernur dan wakilnya itu ada di 27 daerah tingkat 2 plus 1 di Gedung Sate di tingkat gubernur. Nah, ini tentu saja memerlukan perhatian kita ya sebagai masyarakat dan terutama kami dari media ya sebagai pers. Ini tentu saja kita harus mengawal tidak saja nanti pada saat election, tidak pada saat waktunya di TPS, tapi prosesnya juga harus kita terus awasi. Ya, prosesnya sekarang masih berlangsung, nanti di TPS itu tanggal 27 November. Tapi biasanya dinamika itu terjadi pada saat sebelum waktu pemilihan. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama seluruh stakeholder, mulai tadi seperti saya sebutkan, mulai dari partai, mulai dari organisasi, mulai dari kampus, mulai dari kelompok-kelompok intelektual, aktivis-aktivis, kemudian juga kelompok-kelompok yang penggiat-penggiat demokrasi, terutama masyarakat juga. Nah, karena apa? Mungkin perhatian kita itu akan terpecah di masing-masing daerah. Nah, sementara kemampuan setiap daerah dalam merespon, dalam mengamati dinamika politik itu tentu akan berbeda. Misal, respon kelompok-kelompok atau aktivis-aktivis terhadap pilkada di Kota Bandung misalnya tentu akan sangat berbeda dengan respon yang terjadi di daerah-daerah lain. Karena Kota Bandung itu pusatnya pendidikan, banyak intelektual, banyak aktivis dan macam-macam. Nah, tapi yang pasti apapun kondisinya, kita wajib terus memantau, wajib terus mengawasi proses dari pilkada ini. Jangan sampai nanti pada saatnya itu muncul persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan legalitas dan sebagainya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, para pemirsa, apa kabar? Koran Gala sebagai koran regional tentu saja punya kewajiban, tentu saja merasa harus turut serta sesuai dengan kapasitas tentu saja ya, untuk mensukseskan pilkada serentak ini, karena sekali lagi ini adalah hajatan kita yang akan menentukan nasib Jawa Barat ke depan, nasib kota kabupaten ke depan. Ketika proses election ini berjalan baik, insya Allah kita punya harapan ke depan juga akan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Tapi jika memang dalam prosesnya ada masalah, ya kita sangat boleh ragu gitu ya terhadap apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana fungsi dari pers gitu kan, dan sebagaimana juga tertuang dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 40 tahun 90 tentang pers pasal 3, pers tentu saja mempunyai fungsi, mempunyai tugas ya, yaitu bagaimana memberikan pencerahan, penjelasan dan sebagainya. Di sini Koran Gala hadir gitu kan untuk merespon peristiwa politik yang cukup menyedot perhatian, cukup menyedot energi ini melalui sajian-sajian yang memang kita arahkan untuk menjadi semacam referensi bagi publik, karena salah satu tugas pers adalah juga memberikan pencerahan, memberikan pendidikan politik. Koran Gala mengambil inisiatif, Koran Gala mengambil risiko sebenarnya ya
untuk menyajikan berita-berita politik tentu saja yang berimbang, kemudian tentu saja yang bernas, juga yang memberikan pencerahan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca kita, agar khalayak kita, agar masyarakat kita sebagai pemilih mempunyai referensi yang lebih komprehensif sebelum nanti masuk ke bilik suara untuk menyampaikan pilihan politiknya. Koran Gala setiap hari hadir, tapi khusus untuk merespon atau menyambut gelaran politik Pilkada serentak ini, Koran Gala merubah formasinya menjadi lebih banyak menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan, tahapan, calon-calon, angka-angka, survei-survei yang terkait dengan Pilkada serentak. Tapi tentu saja berita-berita lain pun tetap kami sajikan, meskipun porsinya agak berkurang gitu, tapi porsi pemberitaan-pemberitaan politik itu tidak hanya yang terjadi di Jawa Barat, tidak hanya terjadi di Bandung, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, kami berharap sajian Koran Gala mengenai Pilkada serentak ini lebih komprehensif. Saya sarankan sih sebelum membaca yang lain, baca dulu Koran Gala, dan ini mudah-mudahan menjadi referensi bagi khalayak, karena di dalamnya selain itu tadi ya, selain ada prosesnya, selain ada regulasi tentang pemilunya, selain juga memunculkan figur-figur yang nanti akan bertarung, kemudian juga menampilkan pendapat-pendapat pakar, kemudian juga menampilkan infografis, menampilkan hasil-hasil pileg kemarin yang bisa menjadi acuan. Itu kami rasa itu akan sangat banyak memberikan manfaat bagi kita sebelum kita menyampaikan atau menyalurkan hak politik kita. Untuk edisi selanjutnya ya, mulai dari tanggal 20 kemarin, Koran Gala tampil agak sedikit beda. Di dalam itu kami khusus menyediakan 2 halaman khusus gitu ya. Seperti ini nih, ini edisi tanggal 21 hari Selasa. Di tengah-tengah Koran Gala ada yang namanya rubrik Pilkada 2024. Di sini banyak sekali menampilkan infografis, ini perkiraan jumlah pemilih di Jawa Barat, ya, jadi tidak hanya di Kota Bandung dan sekitarnya, tapi di seluruh Jawa Barat. Kemudian juga mengenai nanti siapa-siapa akan yang muncul, latar belakangnya seperti apa, terus regulasi-regulasi dan macam-macam lah ya yang terkait dengan kepilkadaan. Sekali lagi, ini merupakan layanan kami agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Karena kita sadari, saudara-saudara sekalian, banyak atau dalam survei itu menyebutkan bahwa tingkat literasi politik, tingkat pendidikan masyarakat kita itu sangat rendah. Nah, ini berkorelasi dengan mutu dari atau kualitas dari pemilih itu sendiri. Jadi asal milih gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita manfaatkan waktu ini, karena ini sejarah baru. Semua daerah melaksanakan pemilihan kepala daerahnya. Mudah-mudahan tingkat literasi bisa meningkat. Mudah-mudahan kita masyarakat bisa memilih dengan cerdas gitu kan, sesuai dengan referensi-referensi yang sudah kita punya. Intinya teu asal sacolok-colokna abong-abong kasep, abong-abong artis colok gitu kan. Nah, itu banyak sekali lah ya, pemirsa sendiri sudah mengetahui tidak semua atau hampir sebagian pasangan kepala daerah yang ada unsur artisnya itu ujung-ujungnya pasea, ujung-ujungnya putus di setengah jalan. Artinya kan dari awal itu tidak ada chemistry. Figur-figur pesohor-pesohor itu hanya muncul untuk dijadikan vote getter,
ngangkat elektabilitas, tapi ketika menjadi atau ketika terpilih menjadi kepala daerah, dia nyaris tidak apa-apa. Yang muncul bahkan permasalahan-permasalahan. Nah, mudah-mudahan ini kita tidak kembali mengulang hal-hal bodoh seperti itu. Nah, kita coba terus belajar untuk mencerdaskan diri sendiri, karena suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, apa yang kita pilih adalah apa yang akan menentukan kehidupan kita ke depan secara pemerintahan, secara kenegaraan dan sebagainya. Itu jadi sekali lagi Koran Gala hadir dengan rubrik khusus, dan ini mungkin akan berlangsung sampai dengan selesainya tahapan pilkada akhir tahun. Itu kurang lebih 8-9 bulan. Nah, kita akan menyajikan informasi-informasi yang mudah-mudahan berguna untuk meningkatkan pengetahuan kita, memperbanyak referensi kita, preferensi kita dengan informasi-informasi yang bisa membuat pembaca kita semakin bertambah pengetahuan politiknya. Itu terima kasih informasi dari kami, dari redaksi Koran Gala. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah ikhtiar kami sebagai bentuk kewajiban kami untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yaitu bagaimana kita turut serta secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk mencerdaskan kita dalam urusan politik praktis. Hatur nuhun, mudah-mudahan ini berkenan, dan sekali lagi jadikan Koran Gala sebagai referensi, karena di dalamnya banyak sekali memuat hal-hal yang kita perlukan, pengetahuan-pengetahuan yang kita perlukan sebagai bekal kita nanti sebelum masuk ke TPS pada tanggal 27 November. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.